Baik, pada chapter ketiga dari bab 6 ini ya, saya akan memberikan satu lagi tutorial advance tentang pendefinisian. Kali ini pendefinisian penampang. Pada tutorial kali ini kita akan coba membahas bagaimana mendefinisikan penampang yang luas materialnya itu, luas areanya itu berbeda di setiap titiknya. Maksud saya adalah seperti ini. Jadi agar saudara jadi lebih jelas dan mudah, maka saya buat aja dulu strukturnya ya, 3D frames, kemudian biarkan saja parameter caranya seperti itu, karena saya tidak akan menganalisis struktur ini pada nantinya, hanya akan menunjukkan bagaimana akibat dari pendefinisian section yang berbeda di setiap titik tadi ya. Oke, biarkan saja seperti itu, kemudian oke. Tutup jendela 3 dimensinya, sisakan 2 dimensi seperti ini. Oke. Yang biasa kita lakukan adalah seperti ini ya. Jadi define section properties frame section, kemudian add new property. Kali ini biasanya menggunakan concrete. Saya akan membentuk suatu material penampang ukuran 30-30 rectangular 30. Saya namai dia 30, yang berarti luas areanya adalah 30 cm kali 30 cm. Seperti ini. Kemudian oke. Saya blok aja semua, kemudian assign frame section dan 30 oke. Jika kita perhatikan, batang ini penampangnya adalah 30 kali 30 di setiap titiknya ya. Cara melihat penampilan batang tersebut secara 3 dimensi adalah masuk ke sini. Jadi set display options, kemudian akan keluar jendela seperti ini. Klik di extrude view ya, sekali lagi extrude view, kemudian oke. Ya, Anda akan melihat penampang tersebut ukurannya 30 kali 30 di setiap titiknya. Ya, di setiap titiknya. Nah, bagaimana misalnya kalau kita ingin membuat suatu penampang yang ukurannya di sini 30-30 tapi di sini membengkak sampai 50-50? Apakah memungkinkan seperti itu? Tentu saja bisa. Di step inilah yang dinamakan penampang non-prismatik ya. Jadi ada suatu section yang bernama penampang non-prismatik. Fungsinya adalah untuk membuat penampang yang berbeda di setiap titiknya. Oke. Untuk bisa menggunakan penampang non-prismatik, Anda harus tahu di manakah letak titik awal dan letak titik akhir dari batang tersebut. Ini sangat penting. Cara mengetahuinya mudah sekali. Jadi kembali ke set display options, kemudian pada kolom frame cable stand-ons klik pada local axis, kemudian oke. Hilangkan dulu 3D extrude-nya ya. Ya, Anda akan menjumpai ada dua buah tanda panah. Yang pertama hijau dan kemudian merah. Yang hijau adalah relatif tegak lurus penampang, maksud saya tegak lurus batang. Yang merah adalah sejajar batang. Apakah maksud dari tanda-tanda seperti ini? Mudah saja. Tanda merah panah yang ke kanan ini menunjukkan di sebelah sini adalah titik akhir. Ya, tanda panahnya ke kanan, maka sebelah kanan dari batang tersebut adalah titik akhir, yang sebelah kirinya adalah titik awal. Jadi seperti itu ya. Pada contoh kasus lain mungkin seperti ini. Tanda panahnya ke atas sehingga di sini adalah titik akhir, yang di sini adalah titik awal. Jadi mudah sekali. Ketika sudah menampilkan local axis seperti ini, maka mudah. Ya. Jika sudah mengetahui letak mana awal dan akhirnya, maka kita harus membuat penampang yang ingin dipasangkan pada batang-batang tersebut.
Seperti kayak kata tadi, saya ingin di sini 30-30, tapi yang di sini 50-50. Maka Anda harus masuk lagi ke define, kemudian section properties, frame sections, buat yang 50-50 ya. Jadi yang 30-30 sudah terbuat, maka yang berikutnya adalah 50-50. Add new properties, rectangular, yang kali ini adalah 50. Depth-nya 0,5, width-nya 0,5. Kemudian oke. Sudah tahu letak titik awal dan titik akhir, sudah membentuk 30 sama 50, maka kita siap menjalankan perintah non-prismatic area ya, non-prismatic sections. Masuk lagi ke define, kemudian section properties, from sections. Kali ini add new property lagi, tapi geser dia ke bawah sendiri yang namanya order. Jadi bukan concrete, aluminium atau steel dan lainnya, tapi order. Dan disinilah fasilitas non-prismatic area, non-prismatic section ya. Klik aja di sana, maka Anda akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Saya beri nama 30 strip 50. Anda akan ditanya start sectionnya menggunakan penambang apa, maka saya gunakan penambang 30. End sectionnya, karena saya ingin yang sebelah kanan tadi 50, maka saya ganti 50. Lengthnya 1 ya. Jadi apa sih fungsinya length ini? Nanti kita lihat bersama-sama. Jadi 1 aja dulu. Kemudian length tipenya variable, biarkan dia variable. Kemudian jangan lupa di add dulu ya, add. Kemudian oke. Kita assign ke sini. Klik batangnya assign frame sections 30 strip 50, oke. Ya. Apa yang terjadi? Masuk ke 3D extrude, set display options, kemudian extrude view, oke. Inilah yang saya inginkan ya. 30-30 di titik awal dan 50-50 di titik akhir. Ini menandakan penampang section ini adalah tidak sama di setiap titiknya, yang berarti semakin membengkak. Saya akan sedikit modifikasi. Jadi saya akan kembali ke define, section properties, frame sections. Kemudian yang 30-50 saya modify ya, modify atau show property. Saya ganti ini menjadi setengah. Modify. Kemudian start sectionnya saya ganti 50, end sectionnya saya ganti 30. Di add. Apa yang akan terjadi? Kemudian oke. Ya. Ya, jadi ini adalah tombol refresh. Tombol refresh adalah ketika kita harus merefresh tampilan tadi, dan ini adalah tampilan yang baru. Kini kita lihat. Ini adalah 30-30, ini adalah 50-50, tapi berhenti di setengah bentang. Kemudian setengah bentangnya selanjutnya kembali ke 30-30 lagi. Itulah fungsi variabel jarak ya, yang ada di sini tadi, modify. Lah ini ya, lengthnya yang setengah berarti 30-50 setengah batang. Kemudian setengah batang yang terakhir adalah 50 kembali ke 30 ya. Jadi itu adalah trik jika kita ingin membuat penampang non prismatik yang double, yang dua kali berubah area ya, dua kali berubah penampang. Oke, kira-kira seperti itu.